Halo, netizen. Kali Hai. ini tahu sendiri kita bakal bahas sebuah film trilogi Horor. yang ada di Netflix yang cukup terkenal, karya buku-buku dari R.L. Stein yang berjudul Fear Street. Welcome to the suck. Come back from that mother. Fear Street ini dibagi jadi 3 film. Yang pertama itu Part 1 1996. 94. Oh, 94 ya. 1994. 1994. Yang Part 2 itu 1978, 1978. 1978 dan yang Dan Part terakhir 3 dan part yang ketiga itu 1666 atau 1666. Itu jauh banget. belum jauh banget dan kita belum lahir kayaknya. Iya. Itu Ralston keren banget ya bisa sampai tahu cerita sampai tahun segitu. Iya kan imajinasi Pak. Oh iya. Tapi keren sih. Tapi bagus. mungkin juga dia Oh oke keren oke. dapat wangsit. Udah ngapa? Nah, Ini udah, yaudah. buka dia. Apaan nih? Oh. Fear Street nih, tapi di filmnya writernya itu bukan si R.L. Stein-nya. Jadi ada writer sendiri yang buat biar disesuaikan sama film. Dan juga sutradaranya itu Lake Janiak. Rick Jania. Tiga-tiganya Janiak. Lalu di film pertama kita dibagi 3 aja ya. Di pertama tuh di 1994. Ceritanya ada anak muda yang bukan anak muda. Pertama nih ada backgroundnya itu ada 2 kota. Yang Shadyside dan Sunnyvale. Yang benar-benar berselisih karena Sunnyvale tuh makmur banget. Shadyside hancur banget. Itu banget lah apa? Itu 2 kota gitu. Kayak kelurahan mungkin. Atau RT. Iya, semacam kecil lah RT RW gitu lah. Soalnya nggak gede-gede lewat kotanya. Nggak jauh banget. Pas di film yang pertama di part 1 ini dijelasin ada satu namanya Dina. Dia mungkin suka lesbi lah sama namanya Sam. Bukan suka lesbi tapi emang lesbi. Oh iya, kan? suka sama Sam yang sama ada di Sunnyvale. Jadi pokoknya intinya tuh mereka men-trigger sesuatu yang membangkitkan satu kutukan dari Sarafir namanya. The Witches ya. Jadi makin itu ada membangkitkan para pembunuh-pembunuh yang menyeramkan, dan itu di sepanjang film pertama itu meneror si Dina dan adiknya. Lalu si Josh. Sam, si Josh ya adiknya, Josh yang cowok, lalu si Sam sama kedua temannya ini. Jadi mereka terus diburu dan mereka juga gimana caranya Biar survive dan menghilangin kutukan ini. Kutukan. Jadi cerita di filmnya tuh mereka lari gimana caranya kutukan ini biar bisa hilang. Akhirnya mereka ini mencoba untuk menghilangkan suatu kutukan dari Sarafir ini dengan melihat kejadian yang sebelumnya terjadi pada seseorang yang diduga kena kutukan dari Sarafir juga dari di tahun 1978 ya 1978 yang terjadi di part kedua itu. Nanti terus kemudian dari situ mundur lagi ke 1666. Ternyata mereka gagal di part pertama hingga salah satu dari mereka yaitu si Sam, pacarnya si Dina, ini justru malah kena kerasukan kutukan dari Sarafir. Dan berlanjutlah akhirnya si Dina mencari tahu gimana caranya untuk melepaskan selamat dari kutukan itu dan menyelamatkan Sam dari kutukan Sarafir. Akhirnya ke part 2 di tahun 1978. Dan di kejadian part 2 ini di tanggal 12 Juli 1978 yaitu ingat ya, gue aja nggak tahu. Iya dong, gue summer camp itu ya. Summer camping kayak kayak pramuka gitulah ya, kayak di gitu. Di situ kejadiannya yang dirasukin itu adalah salah satu pacarnya dari Cindy Berman. Oh, iya. Tommy Slater ya. Si Tommy ini adalah pacar dari Cindy Berman. Nah, kejadian kisah itu akhirnya si Tommy ini membantai seluruh peserta camping. Total tuh kalau nggak salah ada 48 lebih. Dan itu dibantain satu persatu sehingga sampai pada akhirnya si Tommy
Sehingga si Tommy. pacarnya Cindy Berman dan adiknya Ziggy Berman ini harus menyelamatkan diri dari bantaian si Tommy. Cindy sama Ziggy dan temennya itu kan nemuin buku Witch penyihir yang buat apa namanya buat menghilangkan nyihirnya sama buat ngasih tahu gimana buat cara ngilangin kutukan kutukannya itu. Sarafir, Terus betul. mereka juga terjebak dalam gua dan ternyata tuh gua itu di atas tempat campingnya itu. Di bawahnya itu tempat ada map tempat pemujaan itu dan itu ada sebuah batu yang asal mula kutukan tersebut itu ada gitu. Itu batu apa jantung sih? Kan ada batu-batu yang terukir nama dan ada map terus ada batu ada jantungnya beda lagi ya. Ada 3 ya. kan itu ada di 3. film kedua belum tahu tuh itu apa dan itu bakal di film kedua nggak tahu, di film ketiga bakal dijelasin tuh itu gimana dan asal mulanya tuh kenapa gitu. Jelasin. Lalu kemudian si Cindy dan si Ziggy Berman ini cuma mereka berdua ya, sisa mereka berdua yang masih dikejar-kejar sama si Tommy Slater dan roh-roh yang udah dirasukin sama dia dikejar kemudian ingin dibunuh dua-duanya. Akhirnya mati mereka berdua, tapi salah satu dari mereka ternyata masih ada yang bisa hidup. Ziggy itu ya. Si Ziggy yang hidup. Tapi di film pertama yang si Dina tahu adalah Cindy Berman. Namun ternyata aslinya yang hidup itu plot twist sih, itu keren banget. Yang mati ternyata si Cindy, yang hidup si Ziggy. Akhirnya Ziggy mengganti namanya jadi Cindy Berman. Nah, baliklah ke masa 94 ketika Dina ketemu sama si Ziggy. Si Ziggy menceritakan seperti yang tadi terjadi di part 2. Akhirnya si Dina kan sudah menemukan badannya Sarafir. Dan kemudian si Ziggy menemukan potongan tangan. Akhirnya disatukanlah kembali oleh si Dina untuk menghilangkan kutukan. Namun ternyata akhirnya si Dina terbawa ke masa lalu di mana Sarafir masih hidup di tahun 1666. Di part 3 yang balik lagi ke 1666 itu di mana si Dina ini kalau kalian lihat itu malah jadi Sarafir, tapi ternyata itu sosok Sarafir yang dulu aslinya kayak gimana pertama dia kisah cerita, utamanya ya, kisah kenapa Sarafir. ada si kutukan penyihir Sarafir di sini tuh Dijelaskan. ternyata Sarafir bukan The Witch-nya. dibalikin lagi di plotnya lagi jadi ternyata itu bukan dia ternyata penyihir aslinya dan dia tuh sebagai korban lah istilahnya. Betul. Kayak korban fitnah ya apalagi sama. Dan ini ceritanya hampir sama kayak pertama. Jadi si Sarafir ini menjalin hubungan yang terlarang sama Sarafir ini menjalani hubungan terlarang sama si Hannah Mirror. Dan karakternya sama ya. Karakternya sama. Jadi kalau kalian lihat di part 1 itu banyak karakter yang dimainkan kembali tapi beda namanya. Jadi kayak Sarafir itu Dina. Terus adiknya Sarafir itu namanya Henry, tapi di part pertama Josh. 94 dia Josh. Si Sam sama kan pacarnya si Dina. Kalau di part 1, tapi part 2 pacarnya Sarafir namanya Hannah Miller. Part 3 ya. Hannah Miller. Dan itu cuma kayak mengulang part 1 cuma dengan setting yang lebih jauh. Yang lebih jauh di tahun 1666 dengan case-nya itu yang ada di part 1 dan part 2. Dikumpulin semua di situ. Dan biar baik yang udah mati, kenapa, yang udah semua karakter ada di situ. Tapi dengan berbeda aja. Cuman dengan setting berbeda dan di situ juga diungkap semua ketika sudah tahu kalau ternyata Sarafir itu ngasih tahu tampilan kenapa bisa berdarah. Si Sam bisa berdarah, terus si Ziggy bisa berdarah. Sebenarnya itu ternyata dia menunjukkan vision atau tampilan kenapa dia teriak-teriak. Kan yang kita tahu kan dia teriak itu dia marah. Namun ternyata dia bukan marah, dia itu mengasih tahu gambaran ini loh kebenarannya yang benar terjadi. Dan kenapa dikasih darah? Karena darahnya si Sarafir itu dikutuk. Darahnya Sarafir itu ternyata udah musuhnya dari si satanik ini. Siapapun pewaris darah dari Sarafir dia harus mati. Makanya kenapa si
Sam diincer, Ya, terus si Ziggy diincer, Dina diincer. Ya Dina, kalau Dina ya kan di yang ketiga, Ya, kan di yang ketiga. tapi yang di part 1 Kan part 2 kan kita nggak tahu tuh Ah. kenapa si Sam diincer sih sama si pembunuhnya ini yang disuruh sama si Nick Good ini. Ternyata di situ kenapa dia punya darahnya dari Sarafir untuk dikasih tahu kebenarannya. Namun ternyata mereka selama ini salah duga Sarafir itu yang penyihirnya gitu. Dari ketiga part ini gua lebih suka story-nya sih di part 2 sih. Part yang camping itu ya. Part camping ini karena unsur trailernya dapet, kan bantayannya banyak Karena tuh. banyak di hutan sih. Iya, ya. terus Jadi, kemudian horornya juga tegangnya dapet. Nah, menurut gua ada beberapa jump scare sih di part ini dibanding di part 1 sama part 3. Karena ya yang tadi gue bilang pembunuhannya tuh lebih sadis. Lebih sadis, Lebih sadis. Walaupun di part 1 kita lihat temennya si Dina itu dimasukin mesin potong roti. potong daging gitu kan. Buat gue masih kurang sadis karena di part 2 ini si Tommy Slater tuh ngebacoknya tuh berapa kali Ya. cerot bener-bener gitu kan. solo Iya, killer gitu ya. iya solo bener-bener killer. ditakutin. Dia sendiri doang kan. Kalau yang di part 1 kan ada 3 tuh, Ada beberapa, ada ada Ruby Ruby Lane. Lane, ada ya, si Tommy-nya juga, ya kan, ada Tommy-nya juga terus sama si yang topeng lu tadi. Iya, topeng tengkorak. Ya, topeng tengkorak. Nah, tapi kalau di part 2 si Tommy Slater nih bener-bener solo juga, dan kenapa juga kita bisa tahu kenapa mukanya ditutup Tutupin pakai karung Karung. itu itu jelas. Di situ filosofi si Tommy Slater benar-benar dibahas. Kalau yang lain-lain kan nggak dibahas tuh, yang matinya itu nggak dibahas, paling yang part 1 doang kan. Kalau lu sendiri Mas, lu suka dari antara 3 part ini part yang mana? Dari 3 part malah gua suka yang ketiga sih. Oh, masalah lalunya. Mungkin kan emang orang ada yang suka horornya, ada yang suka klasik horor, kayak di film awal tuh emang pure aja bunuh, nggak usah ada backstory-nya. Trailernya ya. Kalau part 2 emang ngejelasin sosok Tommy yang serem banget tuh. Tadi gue jelasin ya. Emang iya sih, yang kedua tuh emang kita takutnya tuh sama pembunuh, bener-bener dikejar-kejar sampai akhir kan, sampai ujung. akhir. Betul. Kalau gue ketiga karena emang gue kan emang nggak suka yang misteri. Aduh apa sih ini? Tanggung. Ya udah. Di tiga semua jelas tuh. Iya semuanya. Semuanya dari oh iya ya udah cuma doang, walaupun nggak banyak horornya, cuma bunuh-bunuhan cuma dikit. Iya, cuma dia ya. takut digantung aja kan. Terus pas bagian pastor ngebunuh anak-anaknya juga yang mata-mata udah pada mati juga. Emang dikit, cuma gue demennya ada settingnya kan jauh banget tuh. Tahun Dia 1966. kostumnya disesuaiin, Baju-bajunya, rumah-rumah desa. wardrobe-nya, betul. Jadi takutnya tuh wah di desa nih lampunya masih dikit, dikejar-kejar warga aja takut loh. Iya. Sampai tegang di rumah, ternyata ada sesuatu di bawah rumahnya, dan ternyata emang itu tempat desanya itu, ternyata itu setelah di tahun 78 itu tempat campingnya. Iya, karena di bawahnya kan betul. tempat itunya. Ya udah gue suka yang ketiga karena Yang tempat mereka makan itu ya kan? iya, yang utamanya. Jadi di bawahnya langsung ke gua pemujaan si Nick Solomon Gold itu. Jadi ya gua kesukaannya bukan masalah pembunuhannya sih, tapi keseluruhannya. Jadi Setupnya, setting jadi segalanya bener-bener dikemas di akhir. Kalau nggak ada film ketiga, film 1 sama 2 nggak akan jadi. cuma sekedar film horor. Iya benar. Emang Horror thriller lah ya. Bener-bener harus lengkap. Kalian nonton 1, 2, 3 tuh nggak bisa. Cuma 2 doang, nggak bisa. Emang kalau part 3 ini closure-nya ya, penutup Klimaks dari lah. klimaksnya dari segala kutukan Sarafir ini kutukan. ya kan. Namun kalau menurut gua kurang sih. Karena gua nggak nyangka juga ternyata Sarafir itu lesbi. Harusnya sih kalau bisa jangan dibuat kayak gitu juga loh. Gitu. Jadi ketika masuk ke dunianya Dina di tahun 94 kok kayak ngopi dari si Iya, Sarafir iya. gitu loh. Kalau misalkan Sarafir ternyata ceritanya gini. Kalau andaikan kan gitu ya. Sarafir ini suka sama cowok gitu, tapi dilarang, terlarang gitu, terus akhirnya ada yang ngutuk dia antara cinta mereka terlalu berdua. klise ya, terlalu Kayak sama gitu. banget. Jadi kalau Nggak ada misalkan backstory yang iya jelas. bener diangkat lagi ke tahun 94 ya, kita jadi kayak ngeliat kopiannya Sarafir, Hana, Dina sama Sam, lesbi juga gitu loh. Maksudnya apa gitu, kenapa nggak diangkat yang lebih menarik lagi? Kalau andaikan kata kayak tadi gue bilang,
mungkin ini lebih bagus. Karena lebih lebih upgrade lagi. Jadi kita dikasih tahu kisah aslinya Sarafir kenapa bisa sampai digantung, bukan karena terlarang cewek sama cewek suka, enggak juga kan di situ di tahun 1666 mungkin cowok sama cewek yang belum nikah bisa juga terlarang. Kayak misalnya pacaran kayak gitu kan, itu bisa juga dibilang terlarang. Kan kita nggak ada yang tahu adat-adat kayak pastur kayak gitu kan. Itu di mana juga kan kita nggak jelaskan. Iya, jadi menurut gua di situ jeleknya di situ. Kalau menurut gua kenapa diangkat lagi dari si Sarafir ini ya lesbi. Ya akhirnya kita ngelihat di tahun 94 si Dina ya mengcopy Sarafir gitu. Kalau menurut lu dari 3 part ini yang lu nggak suka yang mana? Kalau gua kan tadi yang sukanya part 3 dan gua nggak suka, bukan nggak suka sih, kayak biasa aja. Itu standar part lah 1. ya. Part 1 tuh kan kita udah tahu tuh film R.L. Stine sebelumnya Goosebumps kan emang bukan horor ya, dia lebih ke komedi. Komedi, real komedi. Terus kalau ini kayak mirip-mirip film Scary Story. Betul. Pokoknya Scary Story gitulah. Sama It juga hampir sama karena ada teror-teror pembunuhan yang, tapi kalau ini real, cuma settingnya terlalu buru-buru juga, kayak tau-tau dia lesbi, tau-tau Sunnyvale, terlalu cepet. Mungkin kalau cuma film 1 tanpa 2, 3 itu nggak jelas banget filmnya. Iya benar-benar harus nonton 2 dan 3. Kalau film 1 jadi apaan, ya udah cuma pembunuhan dan gagal. Dan endingnya tuh nggak, ya ampun, ngapain cuma bunuh-bunuh, ya udah bunuh-bunuh aja semua, nggak usah ada solusi-solusi apa aja. Ya udah, kalau karakternya kan cukup banyak di sini nih. Dan mungkin gue juga nggak hafal, kayak tahu-tahu ada di film 1 dan film ketiga ada yang sama, jadi bikin bingung tuh. Dan menurut lu nih gimana nih? Ada nggak yang membekas dan menonjol banget lah, kayak wah dia bagus nih aktingnya nih kayak gini-gini? Oh, dari part 1, part 2, part 3? Semuanya aja, karena pemerannya sama. Iya, sama semua. Cuma di part 2 dong yang enggak, karena yang muda-muda kan. Iya, lebih younger ya. Kalau gue sebutin aja deh ya, dari part 1, part 2, part 3 atau part 3. Di part 3 sama aja sih ya, dari part 1 sama, part 1 sama part 3 sama, atau beda nama doang. Atau enggak kita ini aja deh, kelompokin di part 1 sama part 2. Karena kan di part 3 ya udah ibaratnya sama lah gitu. 1 sama part 2 aja. Yang gue suka di part 1 untuk pemerannya itu temennya si Dina sih. Si Sam. Oh bukan, yang cheerleader. Oh. Si Kate. Kate, ya. Ya si Kate. Gue suka actingnya, apalagi yang pas dia di mobil tuh, kan dia ditonjok tuh, pas lagi di upacara berduka kan ketonjok tuh matanya, terus habis itu dia ngesorok-sorokin, pokoknya kita harus di mana. Iya, ngomporin itu seru banget. Kayak gue ngerasa kalau gue lagi kumpul terus mau diajakin perang tuh kayak gitu tuh, wah ini pokoknya kita harus ada ini, ada provokatornya. Itu keren banget sih kalau menurut gue. Jadi spirit untuk side-nya nggak terpuruk gitu, karena dia kan di bagian Sadisade kan. Dia kan di kelompok Sadisade, terus saat itu Sadisade juga lagi dijelek-jelekin kan. Nah akhirnya karena ada dia jadi naik lagi spirit lagi gitu. Jadi buat gue suka sih pemeran dia. Kalau lu gimana? Kalau gua di part 1 part 3 sama kan ya. Gua sih ini sih Dina sih, karena kan dia ngelit kan. Utama Sarafir ya. kan. Jadi kalau dia nggak ketakutan, nggak apa, semua ceritanya nggak bakal jalan. Jadi dia kayak emang bagus itu, dia nggak aneh sih. Terus sepanjang film tuh dia ketakutan, kayak kebingungan aja. Dari awal ya. Gimana nih? Nanya adenya kan freak komputer. Itu lucu juga tuh adenya. Terus dia nanya temennya juga. Di film ketiga dia Sarafir dikira ngelit, jadi kebingungan juga. Nah itu gue serunya gitu, kenapa sih dia kebingungan nih? Malah bikin makin penasaran itu. Bagusnya sih si Dinanya itu kalau gue di part 1 Dina part 3 Sarafir ya. Kalau di part 2 kan menurut tadi lu pisahin sama part 2 nih. Part 2 nih gue siapa ya, kayaknya ini si siapa, Ziggy ya. Yang rambutnya hitam tuh Ziggy apa Cindy sih? Cindy yang lebih kalem. Nah dia kan kayak tenang, walaupun di situasi-situasi yang mencengangkan gitu. Dia nggak percaya juga awal dia nggak percaya, gitu, nggak percaya hal-hal mistis gitu. Itu bagus logika juga sih. Keren sih, dia juga emang keren sih. Gua justru di part 2 adiknya yang gue suka, yang brutal. Iya, bukan brutal sebenarnya sih, karena dia kan dibully, dikucilin gitu kan. Jadi dia cuman berteman juga sama si susternya itu doang kan. Nah, akhirnya dia
frontal sama diri dia sendiri gitu loh. Dia jadi diri dia sendiri, nggak ngikutin orang lain, nggak ini bergantung sama orang lain, apalagi sama kakaknya gitu. Karakter yang kayak gini tuh menurut gua bagus gitu untuk lu gimana sih nanti membawa diri lu sendiri tuh kayak gimana, akan jadi seperti apa. Nah, inilah si Ziggy tuh lagi menunjukkan seperti itu kalau menurut gua. So, kesimpulannya Fear Street Trilogy ini layak banget buat kalian yang suka horror thriller plus misteri. Horror thriller banget. Horror thriller plus misteri. Karena di part 1, part 2, part 3 itu menyimpan suatu misteri juga gitu yang harus kalian ikutin dan pecahkan juga gitu. Nebak-nebak betul siapa sih sebenarnya Sarah Fier ini, dan ada rasa penasaran gak sih sama kutukan-kutukan Sarah Fier ini? Nah, itu kan jadi horror thriller misteri kalau menurut gua. Trilogi ini walaupun gak ngikutin atau gak baca novel aslinya ya dari R.L. Stine itu, kalian layak masih worth it lah untuk nonton, masih bisa ngikutin dari part 1, part 2, part 3 kalau kalian ngikutin semuanya. Tapi kalau misalkan miss satu, contoh misalnya kalian part 2 doang sama part 3 terus part 1 nggak nonton, wah itu gantung kalau menurut gua. Fear Street Trilogy ini gua kasih 8,5/10. Wow, tinggi juga. Untuk semuanya berarti itu? Semua. Jadi walaupun combine. Yang lu ketiga nggak suka, iya, walaupun gua nggak jadi kesatuan lah. Betul, walaupun gua nggak suka yang part 1666, tapi buat gua misteri yang disimpan Sarah Fier itu terkuakkan. Karena kan dia terakhir dia ngomong teriak gini, kebenaran akan mengutukmu. Kebenaranlah yang akan mengutukmu. Itu keren sih, kata-kata itu bagus. Jadi kebenaran yang akan mengejar nanti ke depan itu ya itu dia ya di part 1, part 2 kalian ketahuan gimana si Sarah Fier ini ngasih tahu kebenaran yang akan terjadi, kebenaran yang sesungguhnya itu bukan kutukan dari dia gitu, itu kutukan orang lain gitu. Jadi overall gue kasih 8,5/10. Kalau gue juga suka sih, karena kan gue emang pecinta film horor dan thriller ya. Dan apalagi itu diangkat dari buku. Dan beberapa bukunya gue baca, tapi emang banyak yang mungkin emang disesuaikan sama film ya. Jadi kayak di sini cuma dijelasin asal mula Tommy. Padahal ada Ruby Lane. Ada yang itu. Mungkin kalau dibuat series lebih banyak lagi, tapi lebih emang panjang. Karena mau dipadetin sedemikian rupa, ya dibuat cuma trilogi. Dan emang ini bagus, nggak usah kepanjangan ya, malah nggak usah ngituin semua cerita pembunuhnya, dan cukup satu tapi mewakili semua cerita. Bahkan betul. Jauh banget loh lompatan 78 ke 66 itu, tapi ya udah emang misterinya lengkap jadinya. Iya betul. Walaupun nggak panjang-panjang banget. Jadi nilai gua tuh bisa 9. Wah, lebih tinggi. Tapi untuk 3 ya. Kalau kalian nonton 1 bisa jadi 5 atau 6. Benar-benar. Kalian tuh kalau mau nonton atau mau di pecah langsung satu-satu nggak enak, tapi harus bener-bener maraton 3 udah selesai. Kayak kita berdua lengkap banget semua. Kita berdua nggak nge-review salah satu misalnya pas kemarin tayang part 1 kita review kita kita tungguin sampai selesai dulu semuanya. Lengkap. Mungkin kalau kita bilang satu jelek nggak bisa, karena emang harus satu-satu semua. Karena saling melengkapi, nggak bisa berjalan sendiri filmnya. Makanya si Netflix ngeluarin trilogi dalam 1 bulan, jarang-jarang sebuah film trilogi keluarnya dalam 1 tahun, bulan itu ya. Bahkan 1 bulan dikeluarin seminggu, minggu depannya lagi. Betul.